saudara habaib Ba'lawi yang merupakan gangster tingkat dunia. Seorang gangster dunia. Lalu apakah kemudian Al Capone ini akan menjadi seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW karena memiliki haplogrup yang sama dengan Habib? Begitu. Proyek genetik Hadramut yang mendokumentasikan hasil-hasil genetik dari banyak keluarga-keluarga yang ada di Hadramut. Wow, nah kata Kiai Imad. Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G, masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Tidak bisa, ini kalung emas. Kalau Anda mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ya, diilustrasikan oleh Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Begitu. Ketika kita itu berbicara tentang atau mengulas tentang bagaimana haplogrup G itu. Dan kemarin sedikit kita ulas ya tentang Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin haplogrupnya G. Lalu kemudian ada tokoh yang lain yang juga memiliki haplogrup G, tokoh dunia, di mana namanya itu adalah Al Capone. Subhanallah ya. Ini bisa dicek ya, bisa dicek siapa itu Al Capone, kelahiran tahun berapa, meninggal tahun berapa, itu bisa dicek. Di mana Al Capone ini ya, Al Capone ini Alfonso Gabriel Capone. Alfonso Gabriel Capone. Yang lahir pada tanggal 17 Januari 1899 dan meninggal 25 Januari 1947. Jadi umurnya masih muda ya, umur 48 tahun meninggal. Kadang-kadang dikenal dengan nama panggilan Scarface, adalah seorang gangster. Gangster, bro. Al Capone berbicara. Nah, pengusaha Amerika yang memperoleh ketenaran selama era larangan sebagai salah satu pendiri dan bos Chicago Outfit dari tahun 1925 hingga 1931. 7 tahun kekuasaannya sebagai bos kejahatan berakhir ketika ia masuk penjara pada usia 33 tahun atau tahun 1932. Capone lahir di New York City pada tahun 1899 dari pasangan imigran Italia. Oh, berarti asal-usulnya itu dari Italia. Ia bergabung dengan Five Point Gang saat remaja dan menjadi penjaga di tempat-tempat kejahatan terorganisir seperti brothels. Di awal usia 20-an, Capone pindah ke Chicago dan menjadi pengawal Johnny Torrio, kepala sindikat kriminal yang menyediakan alkohol secara ilegal. Jadi, apa namanya, yang sifatnya itu alkohol, ilegal, ya. Itulah usaha-usahanya begitu. Usaha-usahanya Al Capone. Dan dilindungi secara politik melalui Union Siciliana dan seterusnya lah ya. Oke. Capone awalnya terlibat dengan geng kecil-kecilan seperti Junior 40, Thieves, dan Bowery Boys. Ia kemudian bergabung dengan Brooklyn Rippers sebelum kemudian menjadi anggota geng Five Point Gang yang kuat di Lower Manhattan. Jadi pada awalnya itu memang keterlibatan dari Habib Al Capone itu ya dari kecil-kecilan. Makanya kenapa ketika saya itu bertemu dengan kiai pribumi, dengan ulama-ulama pribumi yang pada awalnya mereka itu sangat dekat dengan Habib. Ya pada awalnya mereka itu ya tidak dikenal oleh masyarakat. Lalu kemudian oleh tokoh-tokohnya, oleh para kiai misalkan. Nah itu sedikit demi sedikit mulai mempromosikan Habib ini. Kemudian mengisi suatu majelis, ya, dari satu tempat ke tempat lain, yang lama-kelamaan majelis tersebut itu tersebar, kemudian jamaahnya itu banyak. Nah lalu kemudian justru pribumi itu sendiri yang tersingkir, gitu. Yang tersingkir dan terkesan itu lebih singkirkan, ditendang gitu ya. Nah, sehingga sama dengan yang kemarin kita ulas itu, yaitu mengenai Joseph Stalin, begitu juga dengan Al Capone, di mana pergerakannya awalnya itu ya kecil-kecilan dulu,
kecil-kecilan, membangun relasi, ya kan? Kemudian nambah jaringan sedikit demi sedikit. Nah, maka kemudian lama-lama itu akan menjadi sebuah pergerakan yang begitu besar. Nah, begitu ya. Dan itu seperti itu di Indonesia. Makanya kenapa kemarin, ya, ketika kita ulas bagaimana beberapa poin-poin atau beberapa karakter-karakter yang ada pada haplogrup G itu ternyata juga ada di kalangan para Habib. Karakter-karakter buruk dari siapa namanya? Al Capone itu ada di kalangan Habib. Kemudian karakter buruk yang ada di dalam diri siapa namanya? Joseph Stalin. Sarwabae. Karakter plat G memang begitu, teman-teman ya. Nah, sehingga agar masyarakat itu memahami, kalaulah misalkan Al Capone ini adalah seorang gangster dunia. Seorang gangster dunia. Lalu apakah kemudian Al Capone ini akan menjadi seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW karena memiliki haplogrup yang sama dengan Habib? Begitu. Sehingga ketika memang teman-teman ini yang sudah mengetahui bahwa banyak sampel, misalkan yang sangat jelas itu dari orang Indonesia itu ada Habib yang namanya Habib Agus Al-Habsyi. Habib Agus Al-Habsyi yang melakukan tes DNA dan hasil DNA-nya itu GM201 dan Al Capone itu pun juga sama, memiliki DNA yang sama dengan Habib Agus. Maka kalau mengakui bahwasanya Habib Agus Al-Habsyi adalah seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka juga Habib Al Capone pun sama, adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW karena memiliki genetika yang sama, begitu. Nah, ini kita logikakan saja ini. Ya, ini mudah untuk diterima oleh logika manusia. Namanya juga saudara, beting it. Naam. Ini harus difahami ini, ya, harus difahami. Oke. Kamu juga sering meminta bantuan dari anggota komunitas kulit hitam dalam operasinya. Oke. Jadi sering meminta bantuan anggota komunitas kulit hitam. Jadi meminta bantuan kepada orang lain. Nah, jadi misalkan ada seorang Habib itu bilang kepada seorang Kibin, ya Kibin, tolong bantu kami supaya nasab kami itu terselamatkan. Tetap sebagai sebuah nasab yang dipercayai oleh masyarakat. Dan agar masyarakat itu sampai hari ini, masyarakat itu harus percaya, maka harus dibungkus dengan sedemikian rupa agar Habib itu dipercayai status mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi minta tolong kepada yang lain biasa. Nah, terus. Nah, kemudian ini mengenai hobi ini. Apa sih yang menjadi hobi dari Habib Al Capone ini? Capone memanjakan dirinya dengan setelan khusus. Jadi ada setelan-setelan khusus itu. Ya. Jadi Habib Al Capone memiliki setelan khusus. Bajunya khusus, begitu kan? Kalau di sini cerutu, kemudian pencicip makanan dan minuman serta wanita. Subhanallah. Setelan khusus ya, bajunya khusus. Nah, kalau di Nusantara saat zaman kolonial Belanda itu kan pakai jubah, pakai udeng, ya kan? Pakai surban. Kalau ini bukan surban ini kain mana? Dayak ya. Itu ada Habib paling halu itu. Ini kain beliau ini. Pakai tongkat begitu. Nah, itu ciri khas atau setelan khusus. Ciri khas. Yang saat itu di zaman Belanda, pakaian-pakaian yang seperti itulah yang datang kepada para kalangan kiai, para kalangan ajengan, ya, para kalangan ulama-ulama Nusantara, di mana tugas mereka itu adalah untuk menjadi mata-matanya Belanda. Untuk menjadi telik sandinya Belanda. Jadi seragam mereka seperti itu. Nah, ya. Oke, kalau Habib Al Capone bagaimana? Menggunakan cerutu ya, ini bukan cerutu ini mah. Pakai sempak nggak? Saya nggak tahu, Beb aja ya. Antum ada aja, Beb. Orang pencicip makanan minuman serta wanita. Jadi dia ini suka mencicipi makanan minuman. Kemudian juga hobi untuk mencicipi wanita. Waduh, ini gimana ya? kok mirip-mirip begitu ya? Kok mirip-mirip ya? Gimana ini? Coba mirip. Subhanallah. Naam. Kok mirip ya? Suka mencicipi apem.
Yang lebih parah itu adalah suka mencicipi wanita. Nah, tinggal di sini saya tanyakan tuh kepada para netizen yang hadir dalam kesempatan kali ini. Bagaimana ya golongan-golongan yang berhaplogrup G di Nusantara? Apakah mereka itu pun juga suka untuk mencicipi wanita, mencicipi apem? Gimana? Coba saya pengen tahu bagaimana komentar dari para sahabat-sahabat yang hadir dalam kesempatan kali ini. Apakah fenomena latar belakang dari seseorang yang memiliki haplogrup G itu suka mencicipi apem? Mangga silahkan. Dipelencai, Kang diguyu jangkrik. Kan udah banyak kasus Kabib soal apem cenah ke. Waduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. Nafsu habis cenah. Orang Puncak Bogor, orang Puncak Bogor tahu ada bisnis apem di Puncak. Waduh. Jadi pencicip wanita juga itu. Terus. Masih ada yang lain nih. Dia sangat dikenal karena perhiasannya yang flamboyan dan mahal. Pakai jaketnya jaket yang mahal. Bajunya baju yang mahal. Kendaraannya itu pun juga kendaraan-kendaraan yang mahal. Subhanallah. Kemudian dipamerkan kepada masyarakat. Nih, ulama itu seperti ini. Begitu. Dan ketika dia itu dakwah, maka mobilnya itu harus turun. Mobilnya itu harus bisa merapat di pinggir panggung. Subhanallah. Kok sama ya? Tanggapan favoritnya apabila ia ditanya tentang aktivitasnya adalah, aku hanya seorang pengusaha, memberikan apa yang mereka inginkan. Dan semua yang aku lakukan adalah memuaskan keinginan masyarakat. Subhanallah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Karena masyarakat itu sangat menghormati ketika seorang ulama itu memiliki suatu kendaraan yang mewah yang bagus, pakaian yang mewah yang bagus. Maka kalau tidak seperti itu, ulama itu tidak akan dimuliakan, tidak akan dihormati. Ya memang dari sisi itu benar. Ya. Tetapi ketika seseorang itu berlebihan, misalkan dalam menggunakan pamer mobil-mobil yang mewah yang berjejeran begitu. Kemudian ya saya ini ulama, cina. Yang namanya ulama, ketika ulama itu tidak menggunakan barang-barang yang mewah, maka dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Maka saya ini harus menggunakan barang-barang yang mewah. Ini kan sama dengan Al Capone ya, subhanallah. Capone bertempat tinggal di Cicero, Illinois. Setelah menyuap, nyuap. Dan mengintimidasi untuk mengambil alih pemilihan Dewan Kota. Waduh, ini ngeri amat ya. Agar North Side Gang kesulitan untuk menemukannya. Jadi suka menyuap, suka mengintimidasi. Coba kamu azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Muhammad itu jid ana apa jid ente? Muhammad itu ya jid ana apa jid ente? Jid antum beb. Coba ulangi lagi. Adzan lagi. Stop. Jid ana apa jid ente itu Nabi Muhammad. Intimidasi, persekusi sama. Persekusi sama. Kamu harus minta maaf kepada Habib. Dan tadi itu yang adzan itu di persidangan. Kamu harus minta maaf kepada Habib. Apalagi ketika seorang kiai itu nikah dengan seorang habibah, diintimidasi, dipersekusi, dihajar, digeruduk semuanya. Ngeri kan? Ngeri. Jelas. Masalah. Nah, jadi mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Kemudian supir Capone ditemukan disiksa dan dibunuh. Wah, ini kalau dibunuh enggak sih ya? Kalau disiksa iya, disiksa. Jangan pernah ada satu orang santri yang dia itu mengaku sebagai adiknya Bahar Smith. Curang. Yang kemudian apa? Dia diantemi segala macam. Sampai mukanya itu ditendang menggunakan lututnya tuh. Disiksa.
La ilaha illallah. Ini supirnya Kapun dibunuh. Oke, lanjut. Pada tanggal 20 September 1926, Northside menunggu di luar markas Kapun di Hawthorne Inn untuk membunuhnya saat Kapun ada di jendela. Pria bersenjata di beberapa mobil kemudian melepaskan tembakan dari senapan Thompson dan shotgun ke jendela restoran di lantai pertama. Kapun tidak terluka dan menyerukan gencatan senjata, tetapi negosiasi gagal. 3 minggu kemudian, tanggal 11 Oktober, Weiss ditemukan tewas di luar markas Northside Gang di bekas toko dan seterusnya lah ya. Kemudian ada perseteruan, ya. Ada perseteruan dengan Aiello. Kemudian ada aliansi politik. Politikus Chicago telah lama disorot dengan metode mereka tentang pelarangan di Amerika Serikat, walaupun semua surat kabar menulis perang dalam tanda kutip. Tetapi kebutuhan pembuat minuman keras untuk mendapatkan perlindungan di balai kota menimbulkan tingkat penyuapan, kekerasan, dan korupsi yang jauh lebih serius. Kapun dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membawa kemenangan calon wali kota dari Partai Republik William Hale Thompson untuk berkampanye dengan platform yang tidak menegakkan larangan dan pada suatu waktu mengisyaratkan bahwa dia akan membuka kembali bar yang dianggap ilegal. Jadi apa namanya, Al Capone ya, Habib Al Capone itu memiliki pengaruh yang besar dalam membawa kemenangan calon wali kota. Di mana wali kota ini berkampanye hitam, di mana dia itu tidak menegakkan larangan. Artinya nggak ada sesuatu yang menjadi suatu larangan. Dan pada suatu waktu misalnya dia akan membuka kembali bar. Jadi bar-bar yang ilegal, bar, tempat mabok, tempat judi, tempat esek-esek, tempat apem ya. Yang itu tentu adalah suatu hal yang ilegal. Nah itu akan diperbolehkan itu. Subhanallah ya. Jadi kaitannya dengan itulah, dengan esek-esek, apa tadi, apem ya. Dengan apem, dengan lontong begitu. Luar biasa itu. Mirip pemilu cina. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pembantaian di hari Valentine. Oh, ini pembantai juga ini ya. Kapun dianggap bertanggung jawab terhadap perintah pembantaian hari Valentine 1929, walaupun berada di rumahnya di Florida saat pembunuhan tersebut. Pembantaian tersebut adalah percobaan untuk membunuh Bugs Moran, kepala Northside Gang, serta fakta bahwa beberapa whisky mahal yang diimpor secara ilegal dari Kanada melalui sungai Detroit telah dibajak saat sedang diangkut ke Cook Country, Illinois ya. Oke. Untuk mengetahui kebiasaan dan pergerakan targetnya, anak buah Kapun menyewa apartemen di seberang gudang truk dan garasi di 2122 North Clark Street, markas dari geng Moran. Pada tanggal dan seterusnya ya, mana ini? Ini bunuh-membunuh itu biasa. Al Capone ya. Jadi melakukan pembantaian di hari Valentine. Oke. Terus dipenjara. Oke, kemudian meninggalnya ya. Kontrol dan pengaruh dalam kejahatan terorganisir Capone berkurang dengan cepat setelah penahanannya. Dia telah kehilangan berat badan. Pada akhir hayatnya nih ya. Kesehatan fisiknya dan mentalnya memburuk di bawah pengaruh neurosifilis. Pada tahun 1946, dokter dan psikiater Baltimore dilakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Capone memiliki kemampuan mental seorang anak 12 tahun. Jadi meskipun ya, nah ini bisa jadi satu hal yang digarisbawahi. Bahwasanya Capone yang saat itu sudah berumur 46 tahun, 47 tahun. Tetapi mental yang berumur 12 tahun. Jadi misalkan ketika beberapa waktu lalu kita itu mendapati seorang Habib yang dia itu meneriakan perang, ya kan? Yang namanya anak kecil begitu kan, umur 12 tahun. Ya mentalnya kan sama tuh, suka perang-perangan, begitu. Suka perang-perangan. Kemudian apa namanya, yang penting itu ya mental anak kecil. Kemudian ketika ceramah itu asah golok.
Nah, asah golok, asah celurit, asah pedang, dan seterusnya. Kemudian dia sering meracau tentang komunis asing, Bookmorn, yang dia yakini merencanakan untuk membunuh dia dari sel penjara Ohio-nya. Tidak dapat melanjutkan karir kriminalnya, Capun menghabiskan tahun terakhir hidupnya di rumahnya di Florida. Pada tanggal 21 Januari 1497, Capun terkena stroke. Ini sama ya. Jadi Yosef Stalin terkena stroke di akhir hayatnya. Nah, kemudian untuk Habib Al-Capun itu pun juga sama. Di akhir hayatnya itu pun juga terkena stroke. Oke, pada 25 Januari 1947 Al-Capun meninggal di rumahnya, dikelilingi oleh keluarganya dan dimakamkan di Mount Carmel Cemetery, Illinois, Amerika Serikat. Nah, itu Habib Al-Capun ya. Sehingga dari apa yang sudah kita bacakan tadi, bahwasannya Al-Capun itu memiliki beberapa ciri yang diantaranya itu pamer dengan kekayaannya. Kemudian pakaiannya itu keren. Kemudian memakai cerutu dan suka serta mencicipi makanan dan wanita. Suka mencicip wanita dan mungkin laki-laki pun sama ya, suka mencicip apem dan juga lontong. Ada juga kan? Kemudian suka memamerkan kekayaannya. Kemudian dia itu suka mengintimidasi orang lain. Ya, menculik, membunuh dan seterusnya, itu sudah biasa itu. Ya, sehingga itulah setidaknya sekilas tentang biografi dari Habib Al-Capun. Nama lengkapnya itu adalah Alfonso Gabriel Capun. Nah, begitu. Nah, terus tadi ada satu hal yang ingin sedikit saya angkat tentang seseorang atau marga-marga apa saja yang memiliki haplogrup G. Jadi proyek genetik Hadromut yang mendokumentasikan dan juga mengilustrasikan bagaimana hasil-hasil genetik dari banyak keluarga-keluarga yang ada di Hadromut. Sebuah ringkasan yang disusun oleh Al-Kharitah Al-Jeniyah li Abnail Ahqaf atau Masyru' Al-Jeni Hadromut. Maka di sini misalkan yang langsung ya kepada haplogrup G yaitu memiliki leluhur bersama 25.200 tahun yang lalu. GM201 yang di Hadramut ya. Kelihatan ini. Nah, ini kan jelas. Habib Ahmad Dhani juga G. Barangkali itu. Saya kurang begitu paham. Gitu Bin. Atau Bib ini. Ya. GM201 yang pertama adalah Al-Ba'alwi. Tuh. Al-Ba'alwi. Tuh, satu. Kemudian yang kedua itu ada Banafe. GM201 ya. Kemudian yang ketiga itu Bahurmuz. Bahurmuz. Yang keempat As-Samahi. As-Samahi. Yang kelima Bazuhair. Yang kelima Bazuhair. Kemudian yang terakhir nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam itu adalah Ba'ma'bad. Ba'ma'bad. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluarga yang terkonfirmasi memiliki YDNA GM201. Jadi memiliki leluhur bersama 25.200 tahun yang lalu. Nah, artinya antara Habib Al-Capun misalkan ya, dengan marga-marga ini ada Ba'alawi, Ba'nafi, Bahurmus, As-Samahi, Bazuhair, Ba'ma'bad, itu sama. Sama. Artinya bagaimana bisa seseorang yang memiliki leluhur bersama dari sekarang ya sampai 25.200 tahun yang lalu kemudian ini bisa menjadi dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kurang tahu itu hitting it untuk periodisasi dari 25.200 tahun yang lalu ya. Saya kurang mengerti itu. Ya, setidaknya dari leluhur bersamanya itu 25.200 tahun yang lalu yang tentu mustahil Nabi Ibrahim hidup di zaman ini. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman ini 25.000 tahun yang lalu, itu mustahil. Nah, sebagaimana kita menyatakan mustahil bahwasanya Habib Al-Capun itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Begitu juga dengan Habib, siapa kemarin itu? Yosef Stalin. Untuk menjadi dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW dari jalur laki-laki, maka begitu juga dengan Ba'alawi, mustahil juga untuk menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari jalur laki-laki. Dan ini, ya, itu disusun pada tahun 2021 itu. Nah, tanggal 20 bulan 6 bulan Juni 2021. Nah, itu sudah terkonfirmasi bahwasanya Ba'alawi itu ya haplogrupnya adalah G. Jadi silahkan mau yang percaya atau tidak. Tapi setidaknya dengan apa yang kita ulas tadi, ada Habib Al-Kapun, ada Habib Yosef Stalin, nah, ada Habib Ba'alawi yang memiliki haplogrup yang sama. YDNA-nya memiliki haplogrup yang sama. Tentu tiga hal ini ya atau tiga tokoh tersebut itu tentu adalah mustahil sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka boro-boro untuk menjadi dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyahnya Nabi Ibrahim saja mustahil. Masa Nabi Ibrahim itu hidup pada tahun 25.200 tahun yang lalu? Tentu kan mustahil begitu, ya. Tentu mustahil. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami oleh teman-teman. Oke. Kemudian ada bawazir ya, bawazir itu R. 28.200 tahun yang lalu. Ada Bajabir, Bazagama, Al-Ghafil, Bamajbur, Al-Aulaqi, Al-Quraisy, Bafard As-Sadafi, Bajubair, Basalamah, Makarim, Bu Sab'ah, Baja'far Ash-Shibami, Barrabi'ah bin Wabar, Basadiq, Basuqaili. Nah, itu R1A. Kemudian ada R1B, Al-Batati, Bahsin, Ba'atiyah, Bamugaddam. Ada Bamugaddam segala. Ada Bazaid. La ilaha illallah. Jadi ini teman-teman ya. Lalu coba kita cek. Kalau untuk marga di Hadramut yang memiliki haplogrup G. Saya bukakan ya. Buka sebentar. Nah. Masyru' Hadramut Al-Jaini. Coba cari G. Siapa saja marga-marganya. Nah, ini ada ini. Jadi dari apa namanya? Masyru' Hadramut Al-Jaini, proyek genetik Hadramut, yang terkonfirmasi sebagai kelompok keluarga-keluarga yang terkonfirmasi sebagai keluarga yang memiliki haplogrup G, itu ada beberapa. Di antaranya bin Suwailih itu G. G tuh. Ini pada 12 Maret 2023. Nah, kemudian ada ini Ba'ubaid. Ada Ba'ubaid. Ba'ubaid itu G. Orangnya dari Tarim Hadramut. Nah, kemudian ada lagi bin Abu Bakar. Nah, ini nggak tahu nih apakah bin Abu Bakar bin Salim atau bukan ini. Bin Abu Bakar. Tempatnya itu di Ghail bin Yamin Hadramut. Itu G juga. G. Kemudian ada Al-Khatib. Al-Khatib. Yang kalau di Tarim, di Yaman, di Hadramut itu sebagai satu gabilah ya, atau marga, sebagai satu marga yang dikenal sebagai marga masyayikh. Itu pun juga G ya. Al-Khatib G. Tuh, G Al-Khatib ya. Kemudian ada Bajarad. Ada Bajarad dari Habban Syabwah, itu pun juga G. G tuh. Jadi banyak sebenarnya. Tambahan sebagai tambahan dari apa yang kita buka dari apa namanya satu ilustrasi untuk musyajar atau pohon genetik yang disusun pada tahun 2021, yang disusun oleh orang-orang Hadramut itu. Ini sebagai tambahan ini. Oke, Saleh Abdullah Bajarat. Kemudian Banafi, ada Banafi juga sama GM201. Nah, ini sama. Itu tempat tinggalnya ada di Syabwah Hadramut. Syabwah ya. Oke, Syabwah. Banafi. Padahal mereka itu mengklaim sebagai apa namanya dzurriyyah dari Bani Umayyah. Nah, sehingga itulah ya, antara catatan dengan genetik yang lebih kuat itu adalah genetiknya, bukan catatannya. Ketika terjadi kontradiksi antara catatan genetik, antara catatan sejarah dengan catatan genetik, yang lebih valid itu adalah genetiknya tentunya. Oke, itu apa tadi? Banafi. Nah, kemudian ada Fad'at Ba'alawi. Nah, kan di Indonesia juga ada marga Fad'at dari kalangan Ba'alawi, itu pun juga G. Itu pun juga G genetiknya.
G, bukan Gavin ya, bukan. G, haplogrup G ya. Kemudian berikutnya Abu Bakar al-Muhdar. Abu Bakar al-Muhdar, tempat tinggalnya itu di Syabwah, itu G juga, G. G ya, G, kelihatan kan? G. Garelo, pokoknya itu lah. D, berarti bagus. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya adalah As-Sambuk. As-Sambuk itu pun juga G. G ya, G. Nah, terus bagaimana dengan Al-Habsyi ada nggak ya? Coba cek. Al-Habsyi. Nggak ada Al-Habsyi. Terus Al-Haddad. Jadi Al-Haddad itu malah tidak terkonfirmasi sebagai G, tapi justru J1 dia itu Al-Haddad itu. Nah, tuh. Jadi yang Al-Haddad itu justru bukan Balawi, tapi dibalawikan. Ada Ali Muhammad Al-Haddad dari Al-Habban, Syabwah. Itu pun juga J1. Jadi Al-Haddad itu dibalawikan. Aslinya Al-Haddad itu bukan Balawi, tetapi suatu marga yang dibalawikan. Ini sama itu Ali Muhammad Al-Haddad sama kayak tadi ya. Dan selesai. Gitu. Jadi Al-Haddad itu tidak terkonfirmasi sebagai G. Nggak, GM201 tidak. Tapi justru Al-Haddad itu adalah sebuah marga yang memang dia itu dibalawikan. Ya, artinya leluhur dari Al-Haddad itu tidak sama satu leluhur dengan Balawi, tetapi ya ketika terjadi pencatatan itu, maka kemudian dinyatakan sebagai Balawi, padahal bukan. Nah, ini mungkin saya akan mengulas lagi nih satu tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, ketika mengomentari atau mengkritisi statement dari Habib Agus Al-Habsyi. Habib Agus Al-Habsyi yang ketika dites DNA itu ternyata hasilnya adalah GM201. GM201. Oke. Agus Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak bisa mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan? Anda harus siap dong, terima risikonya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin. Saya bilang silahkan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksa diri kalau bagi saya. Kalau memang saya, keturunan saya salah, lebih baik saya mati saja, Cina. Ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat kalau tidak mubahalah. Nah, itu adalah Habib Agus Al-Habsyi ketika dia itu mengetahui bahwa hasil DNA-nya itu adalah GM201. Lalu dia malah marah, kemudian menantang-nantang orang lain untuk sumpah laknat, untuk apalagi mubahalah. Ya karena itu adalah kehormatan, Cina. Kata Habib Agus. Karena itu adalah kehormatan. Sehingga ketika sebuah nasab itu dianggap sebagai sebuah kehormatan, maka ketika catatan leluhurnya itu disalahkan, maka dia ngajak mubahalah. Begitu. Ngajak mubahalah. Sumpah laknat, Cina. Ya ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Wow. Nah, kata Kiai Imad. Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunnatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati. Begini. Diilustrasikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas di tahun 1945. Ketika hendak dijual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Tidak bisa, ini kalung emas. Kalau Anda
mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Begitu. Jadi ibaratnya mau disamakan itu. 25.000 tahun, 25.200 tahun leluhur bersamanya. Itu mau disamakan dengan nasabnya Rasulullah yang hidup pada 1.500 tahun yang lalu, atau mau disamakan dengan masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini apa kalau bukan minim ilmu begitu, ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini apa? Kalau bukan minim ilmu dan juga berat untuk melepaskan sematan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dirinya. Ini kan ngeri ini. La ilaha illallah. Kalau menghadapi orang seperti semacam itu, kira-kira apa respon tukang emas itu? Paling senyum. Ya, senyumin saja. Lalu menggariskan jari telunjuk ke jidatnya. Capek aing mah. Gitu. Lalu mengabaikannya. Guys, biarin begitu. Jadi begitu teman-teman ya. Subhanallah, luar biasa ini. Namanya juga orang stres. Menganggap leluhur-leluhurnya itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal leluhurnya Habib ini. Dengan leluhurnya. Siapa namanya? Habib Al-Kapun. Habib siapa kemarin? Stalin, Yosef Stalin. Itu memiliki leluhur yang sama. Apakah leluhur Yosef Stalin itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Padahal leluhurnya Stalin itu 25.200 tahun yang lalu. Nah, artinya ketika kita itu menganggap bahwa Habib Agus Al-Habsyi yang jelas-jelas DNA-nya adalah GM201, ya, begitu juga dengan Habib Al-Kapun dan juga Habib Stalin, ya, itu berarti leluhurnya sama dong. Kalaulah leluhurnya Habib Agus Al-Habsyi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka leluhurnya Habib Al-Kapun dan juga Habib Stalin itu pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan luar biasa begitu, teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Subhanallah. Nah, kalaulah teman-teman belum terlalu mengerti tentang apa yang dimaksud dengan haplogrup G, yaitu sebuah haplogrup yang asal-usul mereka itu atau keberadaan mereka itu ada di utara Asia Tengah, ada di Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplogrup ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8-10% dari penduduk Asbania, Italia, Yunani, Turki, 30% dari penduduk Georgia, Azerbaijan, dan 50% dari penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. Itu sedikit ya. Mengulas mengupas tentang haplogrup G. Nah, ini ada satu tulisan juga dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, yang berjudul Mengenal Hasil Tes DNA Ba'alawi. Haplogrup G adalah haplogrup yang paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus. Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur di bumi hanguskan dinasti Rusia. Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. 11 ya. 11 Masehi berarti tahun 1000. 1000 kurangi 6. 1000 ya. 1000 Masehi. 1000 sekian ya. 1000 sekian berarti kurangi 6. Kurangi 5 ya. Kurangi 5. Berarti abad ke-6. Abad ke-6 Hijriah itu. Abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah. Waktu itu kerajaan Khazar meliputi Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, dan lain-lain. Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi. Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup sama dengan suku Quraisy yaitu J1. Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian berkawin-mawin
dengan Yahudi Ashkenazi yang sekarang yang 90% menguasai Israel. Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu. Selain di Kaukasus, G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran, dan Afrika Utara. Nah itu. Kesimpulannya, seseorang yang memiliki haplogrup G M201 yang mencakup beberapa tokoh-tokoh, ada Yuya, dukunnya Fir'aun. Kemudian ada Al Capone, ada Yosef Stalin. Terus ada siapa lagi itu kemarin tuh? Otsu tah. Otsu. Ataupun yang lain-lain. Itu jelas mustahil sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, ya seperti yang kita saksikan bersama-sama, bagaimana seorang Bahar Smith itu mengajak demo katanya. Jadi ngajak orang Banten, ngajak orang Jakarta, ngajak orang Jawa Barat. Dan dari macam-macam kalangan, dari pemudanya, dari laskarnya, dari adatnya. Ngeri. Diajak untuk apa? Untuk demo. Untuk demo. Kemana? Ke Mabes Polri. Cina. Kenapa ngajaknya itu ngajak Kibin, bukan ngajak sesama saudaranya. Itu kan aneh. Makanya oleh siapa namanya, Gus Agusmar, itu udah kita nonton aja itu. Kita nonton aja itu, berapa banyak kekuatan ya yang dimiliki oleh Bahar Smith begitu. Apakah sampai 7 juta? Ataukah 100.000? Ataukah berapa puluh orang? Atau berapa ratus orang? Nanti kita tonton saja itu teman-teman ya. Jadi aksinya itu aksi berapa? 214 cenage. Ngeri, 1M cenage. Nah, jadi mengenai statement siapa Bahar Smith ya, yang menyatakan bahwa Gus Fuad itu adalah PKI, cucu PKI begitu. Itu berasal dari sebuah ketidakpahaman, dari sebuah statement, yang sampaikan oleh Gus Fuad Pleret yang saat itu podcast bersama beberapa tokoh ya, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Mogi dan juga yang lain begitu kan, yang menceritakan nenek saya anu. Kemudian ketika saya masih PKI begitu. Ini kan sebenarnya bahasa majas begitu. Jadi nggak perlu ditanggapin secara serius. Nah, namanya juga bahasa bercanda dengan teman-teman akrabnya. Karena partainya sudah nggak ada, Partai Komunis sudah dibubarkan itu tahun berapa itu? Tahun 65-an ya, atau 66 itu. Begitu, teman-teman ya. Maju dulu. Gus Fuad lahir tahun 70-an. Kok dibilang PKI? Persis sama dengan yang disematkan ke Jokowi yang lahir tahun 63. Betul. Jadi nggak cocok itu, betul Mbak Joyo, ya. Kalau cucu PKI, kakek-kakeknya, bapak-bapaknya itu nggak terkonfirmasi sebagai PKI kan? Bapaknya Gus Fuad, ibunya Gus Fuad, neneknya Gus Fuad, begitu. Gus Fuad PNS di zaman Orba kok dituduh PKI ya, padahal jadi PNS itu di screening ketat. Nah, begitulah. Abahnya Gus Fuad keluarga asli Dayak. Oh ya? Aduh, saya kurang tahu itu paling halu. Di sini sangat banyak keluarga abahnya Gus Fuad dari Kesultanan Banjar. Oh, begitu. Siap. Yang paling halu. Terima kasih atas informasinya. Nah, begitu. Dan kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farid an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min umat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kibin-kibin atau kabib-kabibnya sadar bahwa haplogrup G itu mustahil merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih tidak percaya bahwa haplogrup G itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus menyatakan bahwasannya Habib Al Capone dan Habib Stalin itu pun juga merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.